Manusia dalam pandangan Kristen dengan dosen pengampu Pak Sultan P. Simanulang, SPDK, MPDK. Topik ini dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah pandangan Kristen tentang hakikat manusia yang akan dijelaskan oleh Julius Digo Simanjuntak, Calvin William Hadianto, dan Wilbert Halim. Dan pada topik kedua, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat akan dijelaskan oleh Eric Zori, Fedi Togatorov, dan Jesse Lun Lim. Dan topik yang terakhir, pandangan teologi kontemporer tentang manusia akan dijelaskan oleh Dina Elizabeth Manalu, Heskia Natalia Ramli, dan Jona Martua Siotang. Selamat menyaksikan. Hakikat manusia, gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia, atau menjadi pertanyaan dasar dari apa yang membuat manusia itu ada di dunia, atau apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membahas berdasarkan pandangan Kristen, di mana kami merangkum dari beberapa ayat Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 2 ayat 18, dan Kejadian 2 ayat 17. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26-27, terdapat kutipan pada ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan pada ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, dari sini kita sudah dapat gambaran bahwa manusia itu adalah rancangan Allah yang serupa dengannya. Segambar dan serupa dengan Allah, atau dalam bahasa Ibrani-nya Imagode. Manusia dibentuk berdasarkan rancangan Allah dengan diberi sebuah mandat untuk merawat, menjaga, dan menikmati seluruh ciptaannya. Nah, jadi perbedaan kita dari makhluk ciptaan lainnya itu, kita diciptakan serupa dengannya dan sudah diberikan rancangan dan tujuan kita hidup di dunia ini. Berdasarkan Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak baik kalau sendirian, karena sejatinya kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan bukan sebagai makhluk individu. Ia butuh penolong, ia butuh teman dalam berpikir dan dalam bekerja. Ia butuh teman berbagi dalam suka maupun duka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa sendirian itu tidak baik. Allah tidak merencanakan manusia untuk hidup sendiri, dan hal itulah yang membuat semua manusia di dunia memiliki peran penting dalam kehidupan. Selanjutnya untuk hakikat manusia. Di sini manusia disebut sebagai makhluk yang etis, di mana manusia dapat memahami kesadaran beretika, memahami norma-norma sosial, dan menjalankannya. Nah, untuk itu ada dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini Tuhan telah menjelaskan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Di sini kata-kata ini sudah merupakan sebuah larangan yang kita harus patuhi. Lalu, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Di sini Tuhan memberikan sebuah hukuman jika kita melanggar larangan yang telah Ia buat, yang dimana hukuman ini disebut sebagai nomos. Maka di sini manusia memiliki hak dan keputusan dalam membedakan yang baik dan yang buruk, dan harus menerima tanggung jawab atas pilihan yang telah Ia perbuat dan Ia putuskan. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Langsung saja, paradoks menurut KBBI adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenarannya. Tetapi kenyataannya mengandung kebenaran atau bersifat paradoks. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat berarti adanya situasi tertentu dalam kehidupan kita di mana kita melakukan suatu hal untuk memperoleh hal lain yang bersifat kontradiksi dengan perbuatan kita.
Contohnya, manusia yang berperang untuk membawa kedamaian. Yang namanya berperang itu tidak mungkin bisa membawa kedamaian total. Karena berperang itu kan menimbulkan korban jiwa. Dan bisa saja korban jiwa tersebut membawa dendam. Selanjutnya, manusia yang menangis dengan perasaan bahagia. Misalnya kita bertemu kawan yang sudah lama tidak berjumpa. Kita menangis dengan perasaan yang bahagia. Yang terakhir adalah manusia yang dipenjara untuk bisa memiliki kebebasan yang sesungguhnya. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang murid Yesus yang tertulis di Matius 10 ayat 39. Yang tertulis, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehkannya. Dari kisah Simon Petrus yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, kemudian bertobat dan sempat berkhotbah untuk beberapa saat sebelum akhirnya meninggal dengan disalibkan terbalik, atau tertulis dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Dari kisah Yohanes, murid Yesus yang setia diselamatkan dari minyak mendidih dan akhirnya meninggal karena usia tua, atau menurut referensi dari sejarah. Pada slide ini saya akan menjelaskan ilustrasi cerita mengenai paradoks dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kita lihat dulu isi dari Kejadian pasal 1 ayat 31 yang mengatakan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Dan kemudian isi dari Roma pasal 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Hal ini merupakan paradoks dikarenakan di satu sisi, manusia merupakan ciptaan yang amat baik. Namun di sisi lain masih bisa kita temui banyak sekali manusia yang masih berperang, saling membunuh, ataupun saling berjarah. Lantas bagaimana kita menyikapi paradoks? Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yang sesuai dengan isi dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kemudian berkaitan dengan cara kedua yaitu menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia. Menerima bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam memahami hal-hal tersebut. Oleh karena itu, jangan mengelak adanya paradoks baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam firman Tuhan. Sekian penjelasan saya. Teologi kontemporer atau yang disebut juga dengan teologi modern adalah teologi historis kritis, yaitu teologi yang didasarkan pada keraguan atau kecurigaan terhadap Alkitab. Ciri-ciri teologi kontemporer, yaitu yang paling menonjol adalah mempertaruhkan rasio. Secara umum, memandang rasio sebagai satu-satunya kaidah kebenaran dalam menempatkan rasio sebagai tolak ukur kebenaran, mengakibatkan beberapa hal bagi kaum penganut teologi kontemporer, yaitu tergesernya Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, penolakan terhadap otoritas Alkitab yang adalah firman Allah, dan lahirnya berbagai paham-paham atau isme. Saya sekian akan menjelaskan tentang paham-paham yang ada pada teologi kontemporer. Yang pertama adalah historisme, saintisme, kritisme, rasionalisme, dan optimisme. Paham-paham tersebut berkaitan erat pada pemikiran-pemikiran modern seperti ilmu pengetahuan, kemudian ada metode ilmiah yang bertingkat tinggi, kemudian ada pengertian secara rasional, dan juga kepercayaan terhadap sesuatu yang nyata, atau mereka tidak percaya terhadap sesuatu yang hayalan-hayalan. Contohnya mereka menganggap dosa sebagai hayalan belaka, dan juga kejadian ayat-ayat pada kejadian 1 dan kejadian 2 dianggap hanya sesuatu yang tidak benar. Kemudian pada latar belakang teologi kontemporer sendiri ditemukan pada tahun 1919, dan juga teologi kontemporer sendiri disebut juga sebagai teologi modern. Istilah modern sering dihubungkan dengan zaman pencerahan barat, di mana segala sesuatu yang lahir pada masa itu disebut modern, yaitu pemikiran yang menganggap bahwa manusia sudah menjadi matang dan bebas untuk berpikir tanpa sanksi pengarahan dari luar diri manusia. Maka tidak heran jika moto manusia modern menjadi, beranilah menggunakan pengertianmu sendiri. Pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia. Konsep humanisme.
Nilai dan kedudukan manusia adalah yang utama dan sebagai kriteria dalam segala hal, baik itu seni, ajaran, agama, tradisi. Biasanya terfokus pada martabat dan kebudayaluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Feminisme, gerakan teologi yang bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal keadilan sosial bagi perempuan. Teologi pembebasan, usaha mengkontekskan nilai-nilai dan ajaran agama pada masalah sekitar seperti ekonomi, politis, rasisme, dan sebagainya. Teologi ini berkembang pesat sebagai dampak dari interpretasi makna Alkitab. Demitologisasi, kesulitan manusia dalam menalar, melahirkan keraguan pada perjanjian baru, dan memitoskan beberapa hal yang kalaupun itu ditafsirkan hanya berdasarkan nilai eksistensi manusia. Eksistensialisasi berarti manusia berdiri sebagai diri sendiri yang sadar bahwa dirinya ada, sehingga dengan begitu manusia secara individual menjadi sadar bahwa dia ada dan bebas. Teologi liberalisme. Dalam teologi ini, rasio manusia adalah autonomi untuk menilai Alkitab. Baiklah, kita masuk pada tahap kesimpulan. Dari seluruh pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam pandangan Kristen ialah rancangan Allah serta penanggung jawab atas ciptaan Allah lainnya. Dan ternyata dalam firman Tuhan maupun dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat paradoks. Namun hal itu bukan karena ketidakkonsistenan atau ajaran agama yang tidak benar, melainkan hanya karena manusia adalah daging yang dapat jatuh dalam dosa. Dan yang terakhir, ada teologi kontemporer yang berpikir kritis tanpa menyadari bahwa logika manusia itu terbatas. Saran: pandangan dan teori mengenai manusia belum bisa dipastikan dan didapatkan secara menyeluruh. Maka dari itu, pada materi pembahasan ini, pendengar dapat diharap lebih menghormati pandangan atau teori dari sumber lain. Sekian presentasi dari kami semua. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.